Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kenalkan, saya Suhartono, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Saya di sini tidak berdiri sendiri, saya juga didampingi oleh orang-orang hebat dan luar biasa di belakang saya. Sebelah kiri saya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Dr. Hajah Nurul Maulidah, sekaligus sebagai Ketua JAKI. Dan di belakang saya, para koordinator 6 area. Baik, sebelum presentasi untuk mengangkat suasana, maka kita perlu lihat terlebih dahulu. Siapa kita? PA Kabupaten Malang, salam juara. PA Kabupaten Malang, Pengadilan Konstitusi, sejuta inovasi, bertabur prestasi. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu tim evaluator yang saya hormati, pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpihak pada 4 isu strategis. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hendaknya birokrasi itu cepat, lincah, tidak berbelit-belit dan berdampak kepada masyarakat. Yang kedua adalah pembangunan zona integritas. Birokrasi yang berbelit-belit kerap kali menjadi sumber terjadinya banyak praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan aparaturnya untuk membangun zona integritas. Kemudian isu strategis yang ketiga adalah pelayanan prima. Dengan pelayanan prima akan membuka simpul-simpul keruwetan benang kusut dari birokrasi yang berbelit. Kemudian yang keempat adalah transformasi layanan digital untuk mengakselerasi terwujudnya pelayanan. Bapak Ibu tim evaluator yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama setiap tahunnya menerima perkara hampir 10.000 perkara, dan tentu ini akan sangat riskan jika ditangani oleh orang-orang yang mempunyai integritas rendah dan berperilaku korup. Oleh karena itu, pembangunan zona integritas adalah merupakan keniscayaan dan kita implementasikan ke dalam 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan, bahwa sejak pencanangan zona integritas kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Lalu agen perubahan beserta pimpinan melakukan banyak internalisasi nilai-nilai zona integritas dalam berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah kita menggalakkan yang namanya infak pegawai, di mana dengan melalui inovasi embun pagi, yaitu empati bersama untuk pelayanan PA Kabupaten Malang berbagi. Dan hasil dari dana yang terkumpul ini kita peruntukkan untuk para pihak yang berperkara secara gratis. Ini diharapkan agar menumbuhkan kesadaran bersama bahwa level kita ini sudah pada level memberi, bukan meminta. Memberi layanan, bukan meminta dilayani, apalagi meminta gratifikasi. Dengan demikian akan terwujud perubahan mindset dan culture share menjadi aparatur yang berorientasi melayani, hospitality, dan berintegritas. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 poin penting hasil perubahan pada area ini. Yang pertama adalah terwujudnya aparatur yang unggul dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah meningkatnya komitmen dan kesadaran bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah terwujudnya mindset dan culture set dari dilayani menjadi orang. Bapak Ibu yang saya hormati, area berikutnya adalah penataan laksana. Dulu pelayanan kita tidak tertata, tidak mempunyai target yang jelas dan tidak terukur, sehingga pelayanan yang harusnya cukup 15 menit sampai berjam-jam tidak selesai. Kemudian pekerjaan yang mestinya cukup dalam 1 hari sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan 1 bulan tidak selesai. Oleh karena itu, penataan tata laksana ini kita fokuskan pada 3 hal penting. Yang pertama adalah SOP.
Kita mempunyai kurang lebih 140 SOP. Dengan adanya SOP ini, maka pekerjaan kita lebih terukur sesuai target yang telah ditentukan. Di antaranya adalah SOP one day minute dan one day publish. Dan SOP ini kita lakukan review secara berkala. Dan jika ada para pihak yang merasa dirugikan, maka kita menyiapkan kompensasi berupa souvenir. Bapak Ibu yang saya hormati. Dan yang kedua adalah e-office. Kita mendorong terwujudnya berbagai inovasi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Kita mendorong terwujudnya inovasi dari inovasi manual menuju inovasi yang berbasis elektronik. Kita mempunyai inovasi yang namanya ATR. Dengan inovasi ATR ini, maka keterangan saksi akan secara otomatis berubah menjadi teks. Dan ini tentu akan sangat memudahkan pekerjaan hakim dan panitera pengadilan. Dan inovasi ini kita kembangkan tidak hanya untuk persidangan biasa, tapi untuk persidangan elektronik bagi penyandang disabilitas. Dan inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dari Mahkamah Agung, di mana inovasi ini dinyatakan sebagai inovasi terfavorit dan terbaik secara nasional, dan sudah banyak direplikasi oleh satker-satker lain secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah keterbukaan informasi. Bahwa dalam memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat, kita mempunyai inovasi yang namanya Arema Plus. Di situ ada Arema Mobile dan Arema Card. Dengan Arema Card, para pihak setelah mendaftarkan perkara, maka dia akan mendapatkan kartu akses, yang mana dapat mengakses seluruh tahapan persidangan sampai perkara itu putus. Bahkan dapat mengakses rincian biaya perkara. Bahkan dia dapat mengetahui kapan akte cerainya bisa diambil. Dengan Arema Mobile, maka para pihak dapat melakukan antrian secara online untuk menghindari terjadinya calo. Dan inovasi ini juga dapat diunggah atau diunduh di Play Store, dan sudah ada lebih dari 6.000 pengguna dengan ulasan puas. Ada 3 poin penting dalam penataan tata laksana ini yang kita dapatkan. Yang pertama adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang kedua, meningkatnya penggunaan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan yang ketiga adalah terwujudnya transparansi dan kemudahan memperoleh informasi pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Bahwa pimpinan selalu menganalisa rasionalisasi jumlah pegawai, rasionalisasi beban kerja pegawai, dan kualitas pelayanan. Maka kita menempatkan aparatur yang terbaik, yang mempunyai kinerja terbaik, yang berintegritas tinggi, kita posisikan di garda depan pelayanan agar mendapatkan pelayanan yang prima. Dan kita tidak segan-segan menolak jika terjadi penurunan kinerja. Dan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM, maka kita juga menggandeng pusat studi dan layanan disabilitas untuk mengadakan training layanan disabilitas. Kita juga menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk mengadakan in-house training dalam rangka untuk service excellence. Kita juga mengadakan DDTK dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka untuk peningkatan disiplin, kita tidak hanya menerapkan absensi secara manual, kita juga menerapkan absensi secara elektronik. Dan dalam rangka untuk memberikan reward kepada para pegawai, kita juga punya aplikasi yang namanya SUHA, yaitu sistem evaluasi harian, di mana kita dapat mengevaluasi kinerja pegawai secara harian. Dan itu kita akumulasikan di akhir bulan pada saat rapat dinas, kita adakan monef dan kita berikan reward bagi pegawai atau hakim yang mempunyai kinerja terbaik. Dan eviden itu kita lampirkan pada saat kita mengajukan permohonan promosi. Dan bagi pegawai yang performa kinerjanya rendah, maka kita berikan pembinaan, dan yang melakukan pelanggaran kita lakukan tindakan. Semua itu ada dalam rangka untuk mewujudkan kompetisi yang sehat
budaya kerja yang kompetitif dan selalu memberikan yang terbaik. Sehingga ending dari semua itu, kita selama 3 tahun terakhir memperoleh kurang lebih 75 penghargaan. Di antaranya adalah PA Kabupaten Malang meraih hat-trick sebagai juara umum Satker dengan kinerja terbaik. Kita juga pernah menjadi satu-satunya Satker yang selama setahun berada pada dalam 5 besar berturut-turut berada dalam posisi terbaik, dan termasuk penghargaan lain. Setidak-tidaknya ada 3 poin hasil dari perubahan pada area yang ketiga ini. Yang pertama adalah meningkatnya kinerja individu secara efektif. Yang kedua, terwujudnya aparatur yang unggul dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah terwujudnya budaya kerja yang tinggi, bertanggung jawab, serta menurunnya pelanggaran disiplin. Bapak Ibu yang saya hormati, area berikutnya adalah penguatan akuntabilitas. Bahwa alhamdulillah PA Kabupaten Malang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang tren positif sangat baik. Itu karena adalah hasil kerjasama yang solid antara pimpinan dan jajaran. Ketua terlibat langsung dalam membuat perencanaan sampai penetapan kinerja. Program kerja yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dipertanggungjawabkan baik secara manual maupun elektronik. Hal ini adalah dalam rangka untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik. Setidak-tidaknya ada 2 hal penting yang kita raih dalam perubahan area ini. Yang pertama adalah meningkatnya kinerja PA Kabupaten Malang, dan yang kedua adalah meningkatnya akuntabilitas PA Kabupaten Malang. Dan yang kelima adalah penguatan pengawasan. Untuk meningkatkan sistem pengawasan, kita membentuk yang namanya tim Satgas yang diketuai oleh Ibu Wakil Ketua sekaligus sebagai koordinator pengawasan. Kita juga memperlakukan inovasi yang namanya ACO atau akses CCTV online di 16 titik pelayanan, di mana standar padilat hanya 9 titik, dan semua CCTV itu terpantau di ruangan kedua. Kita juga memonitoring secara ketat penyampaian LHKPN dan LHKSN. Dan dalam rangka untuk pengendalian risiko, kita juga mempunyai inovasi yang namanya Arema Gate System. Dengan inovasi ini maka terjadi mitigasi, ada red zone dan green zone, agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak memasuki area antrian PTSB atau antrian ruang sidang. Kita juga mempunyai inovasi name tag, finger lock, dan door lock. Semua itu adalah dalam rangka untuk membatasi agar para pihak tidak bisa memasuki ruangan aparatur atau ruangan hakim. Kemudian kita juga punya inovasi yang namanya parman atau parkir mandiri. Dengan inovasi ini maka parkir antara pengunjung dan parkir dengan pegawai dibuat secara terpisah agar tidak terjadi interaksi, dan parkir ini adalah gratis. Dan pengendalian risiko yang ketiga adalah inovasi pengawasan berupa waskita, di mana setiap jurusita yang melakukan tugasnya akan disertai relasnya dengan barcode, di mana barcode itu langsung terhubung dengan WA headwat tim Satgas jika jurusita melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan public campaign. Kita mengkampanyekan pembangunan zona integritas kita secara masif ke halayak, baik secara internal maupun eksternal. Di antaranya adalah melalui pemutaran audio anti gratifikasi secara berkala. Kita mengadakan kegiatan subuh keliling dengan Forkopimda setiap hari Jumat. Kita juga melakukan penyuluhan hukum dan lain-lain. Semua itu ada 3 poin hasil penguatan pengawasan. Yang pertama adalah menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah terwujudnya wilayah bersih dari perilaku korupsi dan gratifikasi. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PA Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, dan area yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dulu sebelum penyelenggaraan zona integritas, kita tidak pernah melibatkan stakeholder dalam menyusun standar pelayanan. Kemudian setelah dicanangkannya zona integritas, maka kita membentuk forum komunikasi publik, di mana stakeholder kita libatkan dalam menyusun standar pelayanan publik untuk menghasilkan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Setelah itu kita tidak lanjuti dengan kerjasama dalam bentuk MOU, di mana kita melakukan MOU dengan Pemkab Malang, kemudian dengan Universitas Brawijaya, kemudian dengan Universitas Muhammadiyah. Dan dari MOU itu kemudian kita konkretkan dalam bentuk layanan yang terintegrasi dengan PTSD. Paket layanan itu diantaranya adalah inovasi Dupatari, di mana kita bekerjasama dengan Dupatari, dengan Disdukcapil. Ketika akte cerai sudah diterbitkan, maka saat itu juga KTP dan KK juga bisa diterbitkan. Yang berbeda dengan software lain, bahwa loket itu juga ditempati oleh pegawai dari Disdukcapil beserta mesin cetaknya, sehingga untuk mencetak tidak menunggu inden berhari-hari atau berminggu-minggu. Kita juga mempunyai layanan konseling hasil kerjasama kita dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, di mana psikiater ditempatkan setiap hari di ruang pojok konseling untuk mengasesmen para pihak yang mengajukan dispensasi kami. Dan kita juga bekerja sama dengan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya dalam rangka untuk membangun sarana dan prasarana disabilitas. Ada sekitar 25 layanan disabilitas kita, diantaranya adalah door sensor, di mana dengan inovasi ini para pihak penyandang tunanetra secara guide ya, dia dapat mengakses pelayanan secara mandiri. Kemudian ada deteksi dini, ada mobil penjemputan antarjemput penyandang disabilitas dan lain-lain. Semua itu adalah merupakan upaya kami untuk memberikan pelayanan secara setara atau inklusif. Kemudian kita pernah dikunjungi oleh Deputi Pan RB bersama timnya dan kita mendapatkan apresiasi. Dan setelah itu kita ditetapkan sebagai role model pelayanan publik yang ramah kaum rentan. Dan sejak itu kita mendeklarasikan diri sebagai pengadilan inklusif. Ada 3 poin penting dari hasil perubahan pada pembangunan layanan publik ini. Yang pertama adalah pelayanan lebih cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Yang kedua adalah terwujudnya pengadilan agama yang inklusif, ramah disabilitas, dan kaum rentan. Dan yang ketiga adalah kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan pihak Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, dan upaya yang sudah kita ikhtiarkan itu, kita mendapatkan apresiasi dari Mahkamah. Kita disertakan di antara 29 satker dari 4 lingkungan peradilan untuk mendapatkan penilaian PEK ke Kemenpan RB. Dan di antara yang lolos hanya 4, dan 2 di antaranya adalah dari Pengadilan Agama, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhak meraih predikat pelayanan prima. Dan Bapak Menteri langsung datang sendiri ke pihak Kabupaten Malang untuk melakukan sidak dan menyerahkan penghargaan secara langsung kepada kami. Ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan kami. Dan setelah itu banyak satker dari satker lain melakukan studi tiru. Dan Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan ini adalah wujud dari upaya kita untuk membangun zona integritas. Ini adalah bukan lip service, karena kami sudah mendapat pengakuan dari hasil testimoni dari Bapak Menteri Pan RB, dari Ketua Kepala Agama, kemudian dari Bapak Bupati dan anggota Forkopimda, serta dari pengguna layanan lainnya, dan juga mendapatkan sorotan dari media, baik media elektronik maupun media cetak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pernah 4 kali gagal untuk meremehkan, tapi itu tidak mengurangi perjuangan kita. Maka kita sadar bahwa pembangunan juga integritas tidak sekedar kata-kata, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjuangan kita dan mengabulkan doa kita. Dan tahun ini kita meraih merdeka. Amin. Siapa kita?
PA Kabupaten Malang 1 orang. PA Kabupaten Malang Pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena tadi disinggung di presentasi terkait dengan Parman, parkiran mandiri, beberapa tahun yang lalu, di tahun kemarin, saya pernah ke PA Kabupaten Malang. Di sana itu parkir itu ada petugas parkirnya. Setelah saya konfirmasi, ternyata ada diatur oleh pihak ketiga, dikelola oleh pihak ketiga. Ya, di dalam lingkungan kantor. Apakah itu masih berjalan, Pak Ketua? Baik, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Evaluator. Memang tahun kemarin ya, kita terikat kontrak dengan pihak ketiga. Tapi dalam prakteknya ternyata setelah kita selidiki dengan tim pengawas kita, itu tidak berjalan efektif. Karena para pihak yang membayar karcis itu sering lebih, dan kemudian kelebihan itu dikembalikan, tetapi para pihak tetap tidak mau menerima, sehingga di situ kami menilai bahwa upaya kita untuk menekan terjadinya gratifikasi ini tidak maksimal, sehingga kemudian kami melakukan monef, melakukan evaluasi bahwa mitigasi harus 100% clear dan kita hapuskan parkir, kerjasama kita sudahi dan parkir kita gratiskan. Di samping itu, Parman ini adalah untuk menjaga agar steril, tidak ada kontak antara para pihak dengan petugas parkir. Nah, parkir ini juga kita buat terpisah antara pegawai dengan para pihak. Jadi benar-benar kita menjaga jangan sampai terjadi interaksi antara para pihak dan aparatur. Karena terkadang parkir ini kelihatan sepele, tapi benar-benar menjadi pintu masuk terjadinya praktek-praktek gratifikasi. Dan alhamdulillah kita terus pantau bahwa Parman atau parkir mandiri ini sampai sekarang berjalan sangat efektif. Dan karena kami memantau dari CCTV dan dari ruangan saya pun bisa melihat keluar masuknya jalur kendaraan, sehingga saya bisa melihat langsung anak buah saya ketika di tempat parkir itu bersinggungan dengan para pihak atau tidak. Dan kita juga menekankan jangan sampai ada aparatur yang pada jam-jam pelayanan berada di ruang parkir. Kita sudah benar-benar mengultimatum pada jam pelayanan harus standby di meja, tidak boleh ada yang keluyuran. Kalau ada yang keluyuran, maka harus kita berlakukan yang namanya kartu alibi. Jadi itu Bapak sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi Parman ini. Dari area 3 ya, Pak Sekretaris yang merupakan salah satu penggagas dari inovasi Parman bisa menambahkan. Silakan Pak Sekretaris. Terima kasih, izin menambahkan mungkin ini juga saya juga mengalami seperti itu ya, karena waktu pas saya ke musola habis sholat saya kembali itu tukang parkir itu mengarahkan, nah ini harus gini fotokopi gini gitu. Ini tukang parkir kok seperti calo. Nah itu terus kemudian saya laporkan juga kepada Pak Ketua, dan Pak Ketua juga mengiyakan dan juga melihat dengan mata kepala sendiri juga Pak Ketua mencoba yang seperti itu. Makanya begitu sudah sudah berjanji dengan Pak Ketua juga, orang parkir itu ada 3 orang. Nah
sejak 1 Juli tahun 2022 oleh Pak Ketua digratiskan parkir sejak 1 Juli 2022. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya, bagaimana penetapan kinerja serta target di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diimplementasikan dan apakah telah berorientasi hasil? Selanjutnya, target-target tersebut apakah telah didistribusikan, apakah telah diturunkan ke sekretariatan, ke bagian-bagian sesuai struktur organisasi yang ada di Kabupaten. Untuk sementara itu dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak tim evaluator, bahwa kita bekerja selalu berpegang pada yang namanya IGU, indikator kinerja utama. Dari IGU kemudian kita terjemahkan ke dalam Renstra, rencana kerja strategis selama 5 tahun. Kemudian kita terjemahkan kembali dalam bentuk RKT, rencana kerja tahunan. Kemudian baru kita membuat penetapan kerja tahunan. Dan alhamdulillah target sudah setiap bulan dilaksanakan dan di-input melalui aplikasi Komdanas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dari area 4 untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kami dari area 4 perlu menambahkan bahwa untuk capaian kami dari area 4, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, itu alhamdulillah sudah tercapai. Hal-hal yang sangat kami inginkan dari 2022 sampai sekarang itu adalah terwujudnya bagaimana proses peradilan supaya bisa adil, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah semua itu bisa tercapai di 2023. Target kita sudah tercapai semua. Kemudian bagaimana pelayanan kita di wilayah masyarakat miskin yang terpinggirkan, kemudian juga sudah alhamdulillah sudah terlampaui. Jadi kinerja yang sudah kita tetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang alhamdulillah sudah tercapai semua. Kemudian demikian pula terhadap kepatuhan masyarakat terhadap putusan hukum dari atau produk dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga sudah berhasil 100%. Laporan dari kinerja semuanya kita sampaikan tepat waktu, baik bulanan, triwulan maupun tahunan. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Wakil Ketua untuk menambahkan. Izin menambahkan, terima kasih Bapak, bahwa penetapan kinerja kita sudah terimplementasi dengan baik dan memang sudah berorientasi pada hasil, dan target yang sudah ditetapkan itu sudah disesuaikan dengan atau perjanjian penetapan kinerja atasannya, sehingga semua penetapan kinerja antara bawahan dengan atasan itu sudah sesuai. Kemudian yang lebih membuat kita bersyukur dalam bangga dan kesyukuran maksudnya bahwa capaian kinerja kita sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Setiap bulan SKP tiap bulan sudah dibuat dengan baik, dan alhamdulillah setelah dievaluasi di akhir bulan capaian target yang sudah ditentukan sudah melebihi capaian yang dicapai sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Terima kasih Bapak. Berapa yang diselesaikan tepat waktu dan ataukah masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari waktu yang telah ditetapkan? Silakan. Baik, terima kasih Bapak, bahwa semua perkara yang diajukan kepada kita itu
dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Makanya sesuai dengan ketentuan. Karena kita juga mempunyai sistem yang namanya evaluasi harian, di mana dengan sistem inovasi sistem evaluasi harian ini, ketua maupun jajaran yang lainnya dapat secara langsung melihat hasil kerja harian, baik itu hakim maupun PP dan lain-lain. Saat itu juga langsung bisa termonitor. Ketika misalnya pada hari itu perkara tidak terselesaikan dalam 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, maka akan muncul tanda merah. Dan tanda merah itulah yang kemudian akan kita evaluasi. Kita panggil majelisnya, kita tanyakan kenapa lebih dari 1 bulan. Jadi semuanya terkendali secara baik. Dan alhamdulillah karena inovasi itu kita juga secara konsisten menjadi satker yang SIPP-nya selalu pada ranking tertinggi dari penyelesaian perkara. Barangkali area kedua bisa menambahkan. Terima kasih, mohon izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa di tahun 2022 dari perkara putus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sejumlah 9.551 semuanya putus dengan tepat waktu. Karena sistem yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tentunya Bapak Ketua mempunyai inovasi yang berbasis kompetisi, sehingga ketika dari masing-masing majelis maupun panitera pengganti, apabila perkaranya melebihi dari 1 bulan sebagaimana ditetapkan di SIPP, tentu akan muncul merah, sehingga ketika rapat dinas, di pelaksanaan rapat dinas tentu selalu diberikan reward bagi majelis yang penyelesaian perkaranya selalu tepat waktu dan di ranking, sehingga disitulah sebagai pemicu untuk kompetisi tentu adanya reward dari Bapak Ketua. Terima kasih sementara itu. Silakan Ibu Wakil Ketua untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Bahwa itu yang kita buat setiap tahun 2022 kemarin, target penyelesaian sisa perkara kita adalah 100%. Memang kita menargetkan demikian karena dari sisa perkara tidak mungkin kita kemudian memprediksikan atau memutus menyelesaikan itu lebih dari 1 tahun. Oleh karenanya dalam itu kita targetkan untuk sisa perkara kita targetkan 100% harus selesai di tahun berjalan. Kemudian untuk penyelesaian perkara memang target tahun 2022 adalah 95%, dan ini setelah melalui evaluasi di tahun sebelumnya target kita adalah 90% untuk penyelesaian perkara. Nah, dari monitoring dan evaluasi yang kita lakukan, ternyata 90% itu sudah terlampaui, sudah tercapai. Maka di tahun berikutnya target kita naikkan, kita tingkatkan menjadi 90%. Sehingga alhamdulillah di tahun 2022 kemarin sisa perkara kita adalah 861 dari jumlah perkara masuk 9.551. Sehingga ini pun kurang dari 10%. Nah, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kami akan mengakhiri kegiatan wawancara kali ini. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kita update room dulu, karena kami akan mengevaluasi aktivitas. Assalamualaikum. Alhamdulillah.